Baiklah, selamat malam teman-teman sekalian dan Ibu dosen juga. Di sini saya akan melakukan suatu video yang membahas tentang regresi linear berganda, uji asumsi, serta analisis lain menggunakan RStudio untuk memenuhi tugas ujian pertengahan semester. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Priatiningsih Sagala SPD MSI, karena telah mengizinkan saya melakukan video ini untuk menambah pengetahuan saya juga. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat suatu data, yaitu data hasil observasi 30 pekerja, dimana di sini yang diobservasi itu produktivitas, jam kerja, pelatihan, dan motivasi mereka. Dan yang akan saya cari di sini yaitu saya akan menguji apakah jam kerja ini, pelatihan, dan motivasi ini bersangkut pautan, memiliki sangkut paut yang tinggi terhadap produktivitas dari pekerja tersebut. Jadi untuk mengujinya, untuk lebih efisiennya, kita akan menggunakan RStudio di sini, kawan-kawan. Langsung saja kita masuk ke RStudio tersebut. Ini tadi saya mencoba sedikit. Pertama itu kita buat aja dulu apanya yang diinginkannya, ya kan kawan. Contohnya kan kita buat aplikasi yang berguna nanti untuk kita dalam melakukan pengujian itu. Pertama itu library Imtex, ini nanti berguna untuk menguji Bruce Pangan atau Durbin Weston. Ini nanti kita gunakan untuk menguji homogenesitasnya dan menguji autokorelasinya, apakah itu nanti akan berkorelasi yang tiga tersebut terhadap produktivitas tadi. Ini juga kita membutuhkan sebuah Liberty Card ini nanti untuk kita gunakan untuk menghitung nanti varian inflation faktornya atau IPF-nya. Dan ini juga digunakan untuk menguji multikoloneritasnya juga, ya kan kawan. Pertama itu kita harus membuat dulu lah datasetnya tadi, dataset yang dalam tabel tadi kan kawan. Ini sudah ada saya pecahkan kan kawan untuk produktivitas. Langsung kita masukkan aja kan. Ini untuk produktivitas, kita ambil semua data-datanya. Langsung kita masukkan ke RStudio saja kan. Kalau kita juga masukkan juga data yang lainnya kawan. Ini ada data jam kerja, ada data pelatihan, dan ada juga data yang terakhir itu data motivasi. Semuanya kita rangkum ya kan kawan, kita masukkan ke sini. Nggak bisa menggunakan komen kan. Siap, kita buat datasetnya itu. Tunggu kita coba ya.
kita masukkan head atau kita data. Mari coba kita perhatikan datanya jika kawan berenggas salah kawan. Coba kita buka ya, apakah codingan untuk datanya ini bisa benar atau enggak. Ini kawan, untuk codingan datanya ini benar, dan di rangka lainnya 6 data yang pertama ya kawan. Di sini setelah itu kita ingin cari adalah regresi linear bergendanya kan kawan. Untuk mencari regresi linear bergendanya itu kita masukkan rumusnya kan kawan. Dimana kita terus dulu ya kan kawan. Model regresi linear berganda. Kita masukkan rumusnya kawan, di mana rumusnya itu model produktivitas dikurang jam kerja kita tambahkan ke pelatihan, kita tambahkan ke motivasi, data sama dengan data, data sama dengan data telepon. Ini kita buat model regresi linear berganda yang memprediksikan produktivitas nanti. Ini berdasarkan yang tadi kan, yang 3 itu, yaitu jam kerja, pelatihan, dan motivasi. Ini di sini nanti kita menunjukkan juga pengaruh masing-masing variabel independen terhadap produktivitas. Baru kita buat di sini juga kita menunjukkan proporsi variabel yang akan dijelaskan oleh model ya teman-teman. Baiklah, kita coba. Ini model regresi linear berganda. Baru kita juga kita sertakan juga supaya pengujiannya lebih akurat. Kita harus menampilkan ringkasan modelnya. Untuk menampilkan ringkasan modelnya itu kita buat tampilkan ringkasan model. Untuk menampilkannya itu kita buat summary. Ini model, kita minta yang ditampilkan itu model kan kawan. Baru setelah itu kita juga perlu mengetahui uji pengaruh modelnya tadi. Biar tahu kita pengaruh model regresi yang tadi kan
pengaruhnya tadi kita perlu melakukannya, itu kita gunakan uji pengaruh modelnya itu kita gunakan dengan ANOVA kan kawan, ANOVA model. Baru setelah itu kita juga jangan lupakan kawan, kita perlu menguji asumsi regresi berdasarkan Pareto. Kita juga perlu menguji normalitas residu juga. Untuk mengujinya kita jalankan juga ya, uji regresi linear, asumsi regresi linear ganda dan normalitas residual. Untuk menguji ini apa yang kita pegang, yaitu Shapiro. Kita buat itu Shapiro test kan. Yang mau kita uji itu apa? Itulah model dan residual itu kan kawan, residual. Setelah itu kita juga perlu menguji homogeder yang tadi kan kawan, yaitu Bruce-Pangan tesis itu atau homogedasitas. Untuk menguji ini kan untuk menguji homogedasitasnya itu kita gunakan yaitu BP test. Model kita juga perlu juga menguji autokorelasinya kawan, menguji autokorelasi. Untuk menguji ini yang kita gunakan itu kan kawan DWTST model. Untuk rumus-rumusnya kan kawan, misalnya nanti yang kawan cari lebih lanjut dari buku atau dari sumber-sumber internet ya kan kawan. Di sini juga kita uji multikolonialitasnya kawan. Untuk uji multikolonialitas itu kita gunakan itu VIV model kawan. Kemudian kita juga perlu memvisualisasi diagnostik regresinya kawan. Visualisasi diagnostik regresi. Apa yang perlu kita visualisasi, yaitu kita bagi menjadi float. Coba kita bagi menjadi float 22. Caranya itu kita buat jadi var improve dua ya, karena tadi
Q2 ya kan kawan, karena tadi kita mau kalikan double ini. Ini kita tandai ya kan kawan, namanya menjadi plot menjadi dua kali dua ya kawan. Baru kita buat hasilnya itu kita tampilkan plot diagnostiknya ya kan kawan. Untuk menerbitkan plotnya itu langsung aja kita tulis plot model oke. Baru save ini kita coba, inilah hasil keringan kita tadi. Coba kita rapikan dengan kawan, kita rapikan nanti langsung kita cek hasilnya, apakah hasilnya itu muncul atau enggak. Baiklah, ini kan kita mau melihat hasil keringan kawan. Mari kita mulai, kita tengok hasil keringannya, kita apply komplit. Baiklah kawan, ini telah muncul hasil keringan kita tadi. Untuk uji asumsi ini tadi di library ini uji asumsi pertumbuhan pangan. Kita lihat sampai ke bawah kan kawan. Oke, ini hasil kuliah kita yang tadi kan kawan. Coba kita tengok database-nya ini kan udah muncul semua data seperti yang ditulis tadi kan kawan. Baiklah, dari database ini bisa kita lihat produktivitas. Ini variabel dependen yang diprediksi ini baru jumlah jam kerja setiap hari, dan apakah karyawan mengikuti pelatihan. Ini dibuat 0 dan 1, itu penilaiannya kan kawan. Apakah mengikuti pelatihan itu 1 atau tidak mengikuti pelatihan itu 0. Baru disini juga dibuat skor motivasi dari karyawan itu sendiri. Ini data ini untuk menampilkan, ini tadi ditampilkan nomor pertama dari data di situ tadi ya kan kawan, itu produktivitas jam kerja pelatihan motivasi. Ini 6 data yang pertama kan kawan. Baru di sini juga kita akan membangun metode regresi linear berganda. Dapat kita lihat bentuk residunya itu kan kawan. Kita membuat model regresi linear berganda yang memprediksi produktivitas berdasarkan jam kerja, pelatihan, dan motivasi kan kawan. Ini ada dapat kita lihat interceptnya itu 35,2811. Koefisiennya itu menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap produktivitas dengan kawan. Baru di sini juga cuman plat ini yang coba kita lihat juga. Di sini juga diterapkan multiplier squad-nya ini menunjukkan proporsi variabilitas yang dijelaskan oleh model yang tadi kawan.
dimana di sini dapat kita lihat 0,9383 R squarednya itu 0,9312. Baru setelah itu kita masuk ke uji pengaruh modelnya atau ANOVA yang tadi kan kawan. Untuk normalitas residu itu kan kawan, jika P atau V value itu lebih besar dari 0,05, asumsi normalitas itu terpenuhi kan kawan. Dapat kita lihat iya kan kawan, V value nya itu ini ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar juga, maka ada yang sangat besar juga. Oh, ini besar semua kan kawan. Baru kita masuk juga uji asumsi regresi linear bergandanya kan kawan. Pertama ini uji normalitas residunya itu kan kawan, yang mana tadi kita menggunakan kodingannya itu spiral wheel normalitas test kan kawan. Ini dapat untuk uji ini kita menguji normalitas residu sama jika tadi kan kawan, jika P value itu lebih besar dari 0,05, asumsi normalitasnya itu akan terpenuhi kan kawan. Ini kita lihat P value nya itu 7,58 kan kawan, atau dapat kita katakan terpenuhi juga kan kawan. Untuk uji homogenitasnya itu juga sama juga kan kawan, jika lebih besar dari 0,5 itu maka akan terpenuhi juga kan kawan. Begitu juga dengan uji autokorelasi dan uji autokorelasi. Kita tengok ini 0,76, ini lebih besar dari 0,5, berarti terpenuhi kan kawan. Untuk uji autokorelasi 0,2745 ini tidak terpenuhi kan kawan. Baru untuk uji multikolonialitas ini kan kawan, harus lebih kecil dari 5 kan kawan. Kita lihat uji multikolonialitasnya itu untuk jam kerja itu 8, pelatihan 2, motivasi 5, berarti yang memenuhi hanya pelatihan kan kawan. Dapat kita lihat untuk visualnya itu kan kawan, ini semakin berjarak teman-teman titiknya ini, maka hasilnya itu akan semakin jauh kan kawan, dan semakin dekat titiknya ini maka hasilnya itu akan lebih valid lah kan kawan. Bisa di kawan lihat ya garisnya dengan titik-titiknya ini. Residu pertama itu residu dengan V10 itu memeriksa homogenitas. Baru untuk normalitas QQ plot itu untuk memeriksa normalitas residu kan kawan. Baru untuk yang ketiga ini untuk skala location itu untuk memeriksa apakah ada pola dalam residu yang tertenderasiasi kan kawan. Baru yang untuk yang keempat ini residual versus Lieberman ini digunakan untuk memeriksa apakah ada data yang berpengaruh secara berlebihan pada model kan. Cuman yang nomor 2 ini lah kan kawan yang lebih mendekati semua kan kawan. Jadi kan kawan, dari hasil pengujian ini kan kawan, regresi linear berganda ini memungkinkan kita untuk mengenalkan hubungan antara produktivitas dengan jam kerja, pelatihan, dan motivasi. Baru uji asumsi ini memastikan bahwa model memenuhi asumsi dasar regresi linear seperti normalitas residu, homogenitas, dan ini tidak adalah autokorelasi dan metakorelasi kan kawan.
menjadikan kawan. Kesimpulan yang bisa diterapkan yaitu dari R-Sumbarit itu dapat kita lihat bahwa 93% variabilitas model itu signifikan, dijelaskan oleh jam kerja, pelatihan, dan motivasi yang sudah ada tadi pada tabel tersebut, dan asumsi regresinya juga terpenuhi, yaitu normalitas, homogenitasnya, dan tidak ada tadi autokorelasi, dan tidak ada tadi multikolinearitasnya. Model ini juga dapat digunakan untuk prediksi. Jadi kesimpulannya, jam kerja yang lama, motivasi tinggi, dan pelatihan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Baiklah, sekian dari saya Leonardo Turnip. Terima kasih.